tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk hadir di dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, ikhwan, akhwat, azzani Allah wa iyyakum. Tema kajian kita di malam hari ini yaitu tentang asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Dan ini masuk bagian dari pembahasan al-imanu bil yaumil akhir, yaitu keimanan terkait dengan hari akhir. Naam. Tanda-tanda hari kiamat itu merupakan muqaddimah terjadinya hari kiamat yang sebenarnya. Nah, makanya para ulama katakan dia disebut asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan banyak ulama yang membagi kiamat itu menjadi dua. Ya, yang pertama disebut kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Nah, kiamat sughra ini adalah ya, kiamat kecil yang disebut juga al-maut. Jadi kematian, orang kalau sudah menemui ajalnya, menemui kematiannya, berarti dia telah bertemu dengan kiamat sughra. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man mata faqad qamat qiyamatuh. Ya. Barang siapa yang meninggal dunia, yang menemui ajalnya, maka telah tegak bagi dirinya hari kiamat. Masya Allah. Ya, karena dia telah berpindah dari satu alam, yaitu alam dunia, menuju alam akhirat. Adapun kiamat yang berikutnya adalah kiamat kubra, kiamat yang besar, ya, di mana ini merupakan hari di mana berakhirnya semua kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya, itulah yang disebut dengan kiamat kubra. Naam. Mungkin kita bertanya, apa sih sebenarnya hikmah Allah memberikan tanda-tanda terjadinya hari kiamat? Ya, para ulama jelaskan ini sebagai tazkirah, sebagai sarana peringatan kepada hamba-hambanya bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Tanda-tandanya aja kemudian ditampakkan dan kita rasakan. Makanya kita akan nanti membahas ya tanda-tanda hari kiamat yang sudah Allah tampakkan dan yang belum Allah tampakkan. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di banyak ayat, di antaranya surah Al-A'raf ayat 187, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepada dirimu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu adalah kejadian yang sejak dahulu sudah menjadi perbincangan, ya. Sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ya. Mereka tuh banyak bertanya kepada dirimu ya Muhammad tentang kiamat. Maka Allah berpesan kepada beliau, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Ya. Ketika mereka bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Artinya tidak ada yang mengetahui. Sebagaimana hadis Jibril yang memang masih dalam pembahasan kita nih, ya, bahwasanya yang ditanya dengan yang bertanya kedua-duanya tidak mengetahui. Ya, baik. Jadi kalau ditanya tentang kapan terjadinya, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain An-Nazi'at ayat 42 sampai ayat 44, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, bertanya lagi kepada dirimu ya Muhammad tentang hari kiamat itu kapan terjadinya. Ya, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Kemudian Allah katakan dalam ayat ini, untuk apa engkau perlu menyebutkan tentang waktunya? Ya. Karena itu akan tetap menjadi rahasia Allah. Ya.
Kepada Tuhan mula atau kepada Rabb mula dikembalikan kesudahannya. Artinya ketentuan waktunya lagi-lagi cuma Allah yang tahu cuma. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain surat Thaha ayat 15, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujzi kullu nafsin bima tas'a. Ya. Baik. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya kata Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Ya, jadi di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kerahasiaan terjadinya hari kiamat. Ya. Naam. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Maaf. Dengan bi fathil zai ya, bi fathil zai. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Baik. Kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi 3 bagian jemaah. Jadi pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, dibagi secara umum menjadi 2. Yang pertama ada tanda-tanda yang kecil, yang kedua ada tanda-tanda yang besar. Nah, tanda-tanda yang kecil ini kemudian dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3 oleh para ulama untuk memudahkan kita memahaminya. Ya, yang pertama kita masuk pada pembahasan tanda-tanda kecil hari kiamat. Nah, yang pertama tanda-tanda yang sudah terjadi. Apa yang pertama? Ya, yaitu diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Itu ternyata menjadi tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dan ini masuk kategori tanda-tanda kecil. Ya. Dikatakan tanda-tanda kecil, sebagian ulama katakan karena memang masa dengan datangnya hari kiamat masih jauh. Naam. Jadi diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pertanda akan datangnya hari kiamat. Bu'ithtu ana was-sa'atu ya was-sa'ata kahataini. Aku diutus dengan hari kiamat seperti 2 jari. Ya, artinya jarak antara diutusnya beliau dengan akan terjadinya kiamat itu sangat dekat. 15 abad yang lalu jemaah. Ya, itu 15 abad yang lalu Nabi katakan itu sudah sangat dekat. Seperti berdekatannya dua jari. Masya Allah. Ya, yang belum nikah cepat nikah ya. Masya Allah. Nabi udah kabarkan dekat nih kiamat ya. Kemudian diriwayatkan juga bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya mauti, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ya, tibanya kematian diriku itu diantara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Masya Allah. Tanda berikutnya terbelahnya bulan. Ya. Jadi bulan itu terbelah. Memang secara ilmiah para ilmuwan yang ahli astronomi itu sudah mengkajinya. Ya, tampak bekas-bekas bulan itu sebenarnya sudah terbelah. Ya, tanda-tanda bulan terbelah. Ya, ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sebenarnya itu adalah tantangan dari orang-orang kafir atau musyrikin Quraisy yang menantang Nabi untuk membelah bulan. Ya, jikalau Nabi bisa melakukannya maka mereka akan masuk Islam, tapi ternyata enggak. Ya. Baik. Allah abadikan dalam surah Al-Qamar ayat ke-1. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, saat hari kiamat semakin dekat. Ya, maka ada kejadian di mana bulan terbelah. Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian tanda kiamat yang ketiga yang masuk kategori tanda-tanda kecil ya. Banyaknya penggembala kambing yang ternyata berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Ini sebagaimana hadis Jibril yang masih dalam bahasan kita. Ya. Dan fenomena ini kita lihat di Jazirah Arab. Ya, paling tidak di Saudi atau di Uni Emirat Arab. Ini yang sangat nyata, termasuk juga di Qatar, termasuk bagian dari Jazirah Arab yang sebagian besar penduduknya dulu ya 70 atau 80 tahun yang lalu mereka adalah penggembala kambing jemaah. Ya, wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nabi katakan engkau akan menyaksikan
orang yang dulunya nggak pakai sendal, ya, jarang pakai baju, dan mereka adalah orang-orang yang dari sisi ekonomi itu menengah ke bawah, jemaah. Dan mereka suka menggembalakan domba, asyah, ya, itu domba, suka menggembalakan domba atau kambing. Ternyata ya nanti ketika semakin terbukti dekatnya hari kiamat, mereka tuh berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang tinggi, masya Allah. Ya, 70-80 tahun tuh mereka, ya, kebanyakan adalah para penggembala domba, jemaah. Tapi sekarang masya Allah, gedung tertinggi sekarang di mana? Dubai, ya, Burj Al Khalifa. Subhanallah. Dulunya mereka penggembala kambing, penggembala domba, jemaah. Tapi perlu kita fahami, tanda-tanda yang seperti ini artinya banyaknya tanda-tanda hari kiamat yang sudah Allah tampakkan bukan menunjukkan semua itu adalah hal yang tercela. Enggak. Ya. Seperti dalam kaitannya masalah berlomba-lombanya atau banyaknya orang-orang di Jazirah Arab, ya, mereka itu membangun gedung-gedung tinggi. Itu nggak bisa katakan jelek, karena manfaatnya banyak, cuma kita kalau umroh haji tinggal di mana? Ya, kita tinggal di gedung-gedung tersebut. Cuma para ulama memang melihat sisi keburukannya ini ada pada kalimat yatatawaluna. Mereka saling berlomba-lomba. Ya, ini ada indikasi mereka ini ingin menunjukkan mereka lah yang terbaik. Ya, kita yang paling megah, kita yang paling tinggi dan sebagainya. Itu jadi ada satu misi untuk menonjolkan, ya, kelompoknya. Nah, sisi ini yang masuk kategori buruk. Ya, tapi kalau dari sisi kemanfaatan yang bisa kita ambil, ini manfaat, cuma. Jadi nggak setiap tanda-tanda kiamat itu kita katakan buruk, enggak. Ya, baik. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadinya peristiwa Siffin. Oh, masya Allah. Ini peristiwa besar. Yang Nabi sabdakan, la taqumus sa'ah hatta yaqtatila fi'atani fayakuna bainahuma maqtalatun 'azimah da'wahuma wahidah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga ada dua kelompok besar yang saling bertikai, saling berperang sampai terjadi pertumpahan darah. Maka antara keduanya terjadi kematian yang besar, banyak tuh, ya, korban-korban yang bergelimpangan. Padahal seruan keduanya adalah sama, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan para ulama menjelaskan inilah peristiwa yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, itu terjadi di tahun ke-37 Hijriyah. Diawali sebelum terjadi peristiwa Ma'rakatus Siffin, terjadi Ma'rakatul Jamal, perang Jamal, yang melibatkan Talhah ibn Ubaidillah, melibatkan juga Az-Zubair ibn Al-Awwam dan ibunda Aisyah. Kenapa dikatakan perang Jamal? Siapa yang pakai onta? Ibunda Aisyah. Saat itu dibujuk oleh Az-Zubair dan juga Talhah, ya, untuk berangkat ke Basrah, ke Irak. Tujuannya apa? Mereka semua sudah mengetahui tentang peristiwa tragis yang menimpa, ya, yang dialami oleh Khalifah Utsman, ya, terbunuh secara kejam. Mereka menuntut qisas. Makanya mereka berangkat ke Basrah. Tujuannya menuntut qisas. Ya, tapi ternyata ada tokoh-tokoh yang memprovokatori, di antaranya Jabalah. Jabalah ini salah seorang yang terlibat di dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman. Ya, naam. Awalnya Ali merasa curiga, kenapa nih? Tadinya izinnya cuma ke Mekah. Ya, Az-Zubair sama Talha izin kepada Ali ibn Abi Thalib selaku khalifah yang saat itu dibaiat untuk menggantikan Utsman ibn Affan, ya, radhiyallahu anhu. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya, saat sampai Mekah, mereka bertemu dengan ibunda Aisyah dan punya tujuan yang sama. Ya, kita harus menuntut qisas terhadap peristiwa pembunuhan yang dialami oleh Khalifah Utsman, karena mereka merasa lalai untuk menjaga pemimpinnya, khalifahnya.
Itu motivasi, makanya berangkat Ibunda Aisyah dibujuk, kalau ada seorang ibu buat kami orang-orang yang beriman, ya kehadiranmu tentu sangat berarti. Maka akhirnya ikut. Padahal Ibunda Aisyah sudah mendapatkan isyarat. Ya, belum sampai Basrah baru masuk wilayah yang di situ ada mata air Hauab. Nabi pernah mengabarkan nanti di antara kalian, Nabi berkata kepada para istrinya, ya, itu akan mengalami satu peristiwa ya di satu tempat yang namanya Hauab, kemudian akan digonggongi anjing, nabahatil kalb, ya nanti anjing akan menggonggong salah seorang di antara kalian, maksudnya istri-istri Nabi, dan ternyata itu adalah Ibunda Aisyah. Di satu mata air Nabi tegas banget tuh menyampaikan itu terjadi di mata air Hauab, ya, dan nanti peristiwa yang akan dia alami adalah dia akan melihat fi shimaliha wa yaminiha, fi yaminiha wa shimaliha, ya, di kanan kirinya di sekitarnya itu ada mayat yang bergelimpangan dan dirinya sebenarnya hampir saja terbunuh namun Allah selamatkan. Makanya ketika sampai di wilayah tersebut dengar tuh anjing gonggong dan Ibunda Aisyah langsung teringat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringat. Tapi apa yang terjadi? Ya inilah takdir. Ini disebut dengan takdir kauni. Ketentuan Allah yang sudah mutlak. Yang nggak bisa ada satu pihak pun merubahnya. Ya, satu sisi firasatnya udah muncul, udah ada. Ini bakal bahaya. Dan dia sudah mengatakan, beliau Ibunda Aisyah mengatakan kepada Az-Zubair dan Talha, mau aku pulang, kita kembali. Kita kembali. Tapi lagi-lagi Zubair ya dan juga Talha dan juga serta yang lainnya mengatakan tidak ada kesempatan lagi wahai ibunda, ya, bahwasanya ini adalah kesempatan terbaik dan kehadiranmu sangat dibutuhkan. Akhirnya ya terbujuk juga berangkat tuh. Masya Allah. Dan terjadilah apa yang terjadi, ya. Nah itu diprovokatori oleh Jabalah yang sebenarnya antara Talha bersama pasukannya yang saat itu bergerak ke Basrah, ya. Kemudian Ali pun menyusul. Ali menyusul karena dia lihat nih ada gelagat yang kurang pas nih. Tadi izinnya ke Mekah, ngapa sekarang ke Basrah gitu ya? Ngapa kemudian ke Basrah? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, untuk mengkelirkan masalah, Ali berangkat dengan 10.000 pasukan. Masya Allah. Ya. Ana sedang tidak ingat, gubernur Basrah yang Ali tempatkan ya sudah memberikan kabar kepada Ali, aku tahan mereka yaitu Talha, Az-Zubair dan Ibunda Aisyah agar jangan sampai masuk Basrah kecuali engkau telah ada di sini. Nah, tapi kemudian sebelum masuk Basrah, disinilah kemudian provokator memainkan peranannya nih, ya, yang namanya Jabalah. Dia tahu wah ini bahaya nih. Ya, kalau mereka berkumpul dan tahu duduk perkaranya sebenarnya Talha, Az-Zubair dan juga Ibunda Aisyah bukan untuk berontak. Ya, ini bakal bahaya. Makanya akhirnya dibuatlah skenario untuk mengesankan Talha, Az-Zubair dan Ibunda Aisyah melakukan gerakan militer, ya, atau ingin mengkudeta bahasa sekarang gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ya, mereka serang tuh Talha beserta pasukannya. Yang di situ juga ada Ibunda Aisyah. Tapi Allah memberikan pertolongan, mereka berhasil dikalahkan. Nah ketika kalah di sini kemudian Ali sudah mendekat dan akhirnya terjadilah peristiwa mereka saling menjelaskan dan clear masalahnya. Oh iya kalau begitu aman. Sehingga masing-masing berada di kem-kem pasukannya. Nah di pagi hari buta Jabalah yang melakukan aksi provokasi. Dia dengan beberapa orang pasukannya masuk ke kemah ya pasukannya Talha. Dan dia bunuh itu beberapa orang dan kemudian dia lari masuk ke kem pasukannya Ali sehingga mengesankan yang melakukan adalah pasukannya siapa? Ali. Terjadi perang. Allahu musta'an. Ya, dan berlanjut di tahun ke-37 ke-37 Hijriah, itu 36 Hijriah ya. Itu disebut perang Jamal. Ya, dan akhirnya terbunuhlah Talha ibn Ubaidillah. Terbunuh juga ya syahid juga siapa? Satu lagi Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ini 2 orang sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sampai Ali berkata, ya sangat menyesali peristiwa itu. Ketika melihat Az-Zubair dan Talha ya sudah tidak bernyawa, belum merasa alangkah baiknya jikalau aku sudah mati puluhan tahun yang lalu. Artinya saking tragisnya melihat peristiwa itu. Ini jemaah, satu hikmah.
ketika dua pasukan atau dua kumpulan besar manusia bertemu, artinya dua kubu manusia ya bertemu, yang memang di situ ada perselisihan di dalamnya, maka peluang besar konflik itu akan terjadi. Ya, padahal yang kumpul saat itu bisa kita bandingkan nggak dengan orang-orang zaman sekarang? Ya, provokatornya banyakan mana zaman sekarang sama yang dulu? Tentu banyakan sekarang ya. Kalau dulu tuh sedikit, tuh jabalah aja tuh. Iya, satu orang aja tuh. Dan beberapa orang tentaranya ya. Tapi luar biasa dampaknya. Yang berkumpul saat itu adalah kumpulan orang-orang terbaik jemaah. Ya, banyak para sahabat di dalamnya. Tapi kalau udah ya berkumpul dua kubu yang berselisih, maka potensi terjadi kerusuhan itu sangat besar dan gak ada yang mampu menahannya. Masya Allah. Ya apalagi zaman sekarang. Makanya para ulama mengatakan gak ada tuntunan itu menggerakkan massa dan sebagainya. Ya karena madarat yang pasti akan muncul. Itu jemaah. Begitu juga kejadian yang terjadi pada tahun ke-37 Hijriah yang disebutkan ya, dua pasukan besar saling berperang. Padahal keduanya seruannya sama, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Sama kejadian-kejadian yang ada di negeri kita kan begitu kan. Yang satu Allahu Akbar, yang satu lagi takbir lagi. Subhanallah. Sholawatan juga ada kayaknya. Sholawatan ada juga. Terjadi ya Pak, syuf. Ya. 37 Hijriah, 36 Hijriah dan 37 Hijriah itu kumpulan orang-orang terbaik. Masih banyak ya ada di situ orang-orang terbaik di kalangan sahabat. Lantas bagaimana dengan kita? Kalau kita merasa pede banget, berani menjamin gak akan terjadi ini dan itu, Masya Allah. Ya, nah ini memang diantara isyarat ya, atau tanda ya, terjadinya kiamat. Nah, akan tetapi kita jangan memperuncing masalah itu ya. Karena pada akhirnya banyak orang yang termakan oleh hembusan syubhat bahkan kebatilan yang disampaikan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Disinilah terbukti tuh sahabat Muawiyah nggak pantas ya dia disebut sebagai seorang sahabat karena dia sangat haus akan kekuasaan. Karena kan sebenarnya permasalahan perbedaan ijtihad. Ya, Muawiyah ibn Abi Sufyan beliau itu gubernur Syam dan diangkat oleh Khalifah Utsman. Di saat Ali bin Abi Thalib diangkat menggantikan Utsman ibn Affan, ya, Muawiyah merasa dia belum mau akan membaiat Ali ibn Abi Thalib, ya kecuali kalau kasus pembunuhan Utsman bisa diselesaikan dengan cara apa? Para pembunuhnya harus diqisas. Itu tuntutannya. Dan dia nggak ingin melepaskan jabatannya. Kenapa? Kalau dia udah melepaskan jabatan, dia nggak punya pasukan lagi, sehingga nggak memiliki kekuatan untuk menuntut qisas kepada Khalifah Ali. Itu perbedaan ijtihadnya. Bukan mau memberontak, enggak. Ali bin Abi Thalib punya ijtihad yang berbeda. Karena ternyata yang mengeksekusi Khalifah Utsman ibn Affan itu jumlahnya ratusan, bahkan sebagian ulama sejarah katakan ribuan. Hatta di masa Yazid ibn Muawiyah itu belum terungkap. Yazid kan anaknya Muawiyah, artinya masa berlalu begitu jauh, ya. Dari tuntutan sebelumnya yang disampaikan oleh ayahnya itu juga belum keungkap semua siapa pembunuh dari Utsman ibn Affan. Artinya bukan sesuatu yang gampang. Sedangkan stabilitas keamanan negara saat itu, negara Islam jauh harus lebih diprioritaskan menurut ijtihadnya Ali bin Abi Thalib, karena terjadi gejolak di mana-mana. Ali inginnya stabilkan dulu nih ibu kota Madinah, ya, wilayah Basra, Kufa, Mesir dan sebagainya. Kalau stabilitas itu sudah bisa diciptakan, maka insya Allah akan lebih mudah. Itu perbedaan ijtihad. Masya Allah, ya. Tapi lagi-lagi memang para ulama katakan ijtihadnya Ali bin Abi Thalib lebih mendekati kebenaran. Baik. Tapi tetap kita kembali kepada kaidah idza hakamal hakim, jika seorang hakim atau seorang ulama, ya, dalam hal ini Muawiyah, Ali bin Abi Thalib kan para ulama nih, orang-orang yang alim, ya, mereka berijtihad dan hasil ijtihadnya salah, falahu ajr, maka baginya satu pahala.
Ya, bagi yang benar maka dua pahala. Ya, walaupun ini menunjukkan bahwasanya keduanya adalah manusia biasa yang sangat mungkin melakukan kesalahan. Akan tetapi kesalahannya tertutupi oleh banyaknya kebaikan. Makanya Allah katakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak itu akan menutupi kesalahan. Karena di masa Muawiyah, ketika Muawiyah pada akhirnya berkuasa memimpin kaum muslimin, yang menjadi khalifah, Masya Allah, ya armada atau pasukan laut ya di kalangan kaum muslimin begitu jaya, di antara di masa Muawiyah. Penyebaran Islam itu sampai ke wilayah Afrika, Eropa dan sebagainya. Masya Allah. Itu albir, kebaikan enggak? Kebaikan ya. Ya, jadi jangan pakai cara pandang orang Syiah. Ya, yang kemudian menganggap Muawiyah tidak berhak untuk mendapatkan gelar suhbah atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu jemaah. Ya, Masya Allah. Dan ini menjadi pertanda tentang dekatnya hari kiamat akan terjadi jemaah. Baik. Kemudian munculnya Khawarij. Ini Khawarij ya. Orang-orang yang memang memiliki cara beragama begitu keras, mudah sekali mengkafirkan sesama saudaranya, sehingga pada akhirnya mudah pula mereka menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Siapa yang mengeksekusi Khalifah Utsman ibn Affan? Khawarij. Siapa pula yang mengeksekusi sahabat Ali ibn Abi Thalib saat beliau selesai melaksanakan sholat subuh, ditikam di bagian kepalanya? Abdurrahman ibn Muljim. Khawarij. Penghafal Quran. Jangan salah paham ya, menghafal Al-Quran fadl, keutamaan. Ya, tapi jangan berhenti sampai pada menghafalnya saja. Ya, tapi juga harus memahami kandungan maknanya dan mengamalkan. Karena ternyata banyak orang-orang di kalangan Khawarij yang mereka adalah hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan sifat mereka, ya orang-orang Khawarij, sahabat pun minder jika membandingkan ibadahnya mereka, ibadahnya sahabat dengan ibadahnya orang-orang Khawarij. Allahu Akbar. Salat malamnya sampai pucat wajahnya, keseringan begadang. Beda tipis sama kita. Kita juga begadang. Liga Champion. Biasa. Puasanya dan sebagai qiraatul Qur'annya, subhanallah. Tapi bacaan Al-Qur'annya tidak sampai melampaui kerongkongan, tidak menghujam di hati. Makanya Nabi dalam satu kesempatan juga menyampaikan di antara golongan munafik yang juga sangat banyak itu di kalangan para hufaz, menghafal Al-Qur'an. Hati-hati jemaah. Ini artinya jangan berpuas diri dengan hanya sebatas udah bisa menghafal Al-Quran. Itu maksudnya. Bukan maksudnya ngegembosin, ya kalau gitu nggak usah menghafal Al-Quran deh gitu ya. Terjadi munafik, salah paham itu. Ya, baik ya. Golongan Khawarij jemaah. Fenomena ini muncul ya, dan di negeri kita nih rame jemaah. Dan targetnya adalah kebanyakan syabab, anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda apalagi yang mungkin dilihat pandangannya kosong tapi mulai semangat belajar agama, belum lagi mungkin dia punya masa lalu ya yang kurang menggembirakan ya, perjalanan mencari jodoh nggak dapat ya, nazar ke-14 juga belum juga dapat, kemudian masuklah ya orang-orang yang berpaham Khawarij meracuni otaknya. Kalau Anda nggak dapat ya jodoh di dunia, Allah sudah sediakan bidadari yang siap menyambut Anda. Syaratnya cuma satu, pakai rompi. Bunuh diri. Itu yang terjadi. Anda akan disambut oleh bidadari. Kalau bidadari di dunia masih bisa melototin antum. Nah, tapi bidadari di akhirat boleh jadi begitu ya. Masya Allah. Ya, akhirnya teracuni, tercuci otaknya. Mereka berani melakukan hal yang seperti itu. Terjadi jemaah. Terjadi. Masya Allah. Mereka mau melakukan aksi bom bunuh diri. Memekikkan kalimat apa? Takbir. Subhanallah. Allah musta'an ya Rabb. Ini orang-orang Khawarij jemaah. Jadi hati-hati ya. Kalau antum bergaul dengan orang yang dikit-dikit mengkafirkan. Nah ini nih. Ciri-ciri Khawarij. Ya. Dia vonis personal seorang nih kafir. Itu Khawarij. Tapi kalau kita jelaskan perbuatan ini akan jatuh kepada kekafiran, ini beda. Bedakan, memvonis seseorang
dengan vonis kafir, dengan menjelaskan satu perbuatan ini bisa menjadikan Anda itu kafir, itu beda. Ya, harus dibedakan. Nah, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda-tanda kiamat berikutnya adalah dihalalkannya musik. Ini rame banget nih, ya. Kayaknya paling berat nih ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah tanamkan kebencian ya dalam hati kita ya terhadap musik. Ya, padahal hadisnya sepaket, Nabi katakan, hadis Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang ya dari umatku satu kaum yang nanti akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan juga menghalalkan musik. Berarti 4 hal ini adalah perkara yang diharamkan. Kan jelas. Ini hadis, ini dalil bisa difahami oleh semua kalangan. Enggak mesti dia harus kuliah dulu yang tinggi gitu ya. Enggak. Ya. Orang-orang awam disampaikan hadis ini, diperdengarkan hadis ini, berarti yang Rasul sebutkan ini 4 perkara ini apa hukumnya? Dia bisa menjawab haram. Tapi aneh bin ajaib, ya saat orang menghalalkan ya khamr marah, menghalalkan zina marah, begitu menghalalkan musik ya nggak apa-apa deh gitu ya, soalnya masih suka dan sebagainya. Masya Allah, syuf gimana nih jemaah? Terjadi jemaah. Maka kita lihat dakwah dengan cara musik. Akhirnya dia pakai metode menganggap kebenaran itu berdasarkan keberhasilan. Hati-hati. Ya di antara itu banyak ustadz yang akhirnya hijrah ikut ana gitu kan. Setelah ana ya dakwah sambil jerang-jerang gitu ya. Nah, ini hati-hati jemaah. Dalil itu tidak bisa dengan standar keberhasilan. Ya. Karena belum tentu ya sarana atau cara yang ditempuh oleh seorang dalam menempuh keberhasilan itu cara yang dibenarkan. Jadi lihat wasilahnya tuh, caranya dulu tuh. Caranya dulu. Kalau masalah keberhasilan itu berkaitan dengan masalah izin dari Allah. Ada orang berobat ke dukun, sembuh gak? Sembuh. Iya kan? Berhasil gak? Untuk meraih kesembuhan, berhasil. Apakah kemudian kita katakan, oh berarti boleh. Karena berhasil sembuh dia tuh. GERD-nya 12 tahun sekarang sembuh. Ya, makan minum cuka atau makan makanan yang ada cukanya tidak masalah lagi gitu kan. Hati-hati. Tidak bisa seperti itu. Ya berdalil dengan keselamatan sama. Ya. Dikejar anjing kemudian anak baca ayat kursi aja. Ya akhirnya dijadikan standar. Oh berarti kalau dikejar anjing biar selamat baca ayat kursi. Masya Allah. Karena terbukti anak selamat. Ini di mana tuntunannya? Atau terjadi anak ngisi di mana waktu itu ya? Ada seorang jamaah, dia pedagang juga. Oh di proyek Senen ya di Blok 3 yang pernah terjadi kebakaran di situ. Ya, diceritakan Ustadz, iya Ustadz benar yang antum sampaikan. Ya banyak orang berdalil atas dasar keberhasilan atau keselamatan. Dianggap itulah kebenaran. Ya di saat kebanyakan toko tuh kebakar, hangusnya. Ada 1-2 toko yang memang hangus Ustadz. Ya artinya kadar hangusnya nggak parah banget. Dan ternyata ditemukan karena majang foto. Tuh, jangan dicari fotonya. Mau dipajang. Nah, majang foto. Ya foto siapa? Ya Anda nggak paham Ustaz, tapi orang yang sudah sepuh yang kita husnuzon. Semoga beliau adalah orang saleh. Ya, tapi cara memperlakukannya, ya, itu kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana keimanan kita, tauhid kita ya kepada Allah, siapa yang sebenarnya memberikan keselamatan. Itu ujian jemaah. Sebagaimana orang ketika dia berobat ke dukun dia sembuh, itu ujian dari Allah. Ya makanya kita ikuti bagaimana salah seorang sahabiat yang namanya Ummu Zuffar, sebagian muhadditsin menyebutkan nama, ya bahwasanya beliau lebih memilih penyakit tetap ada pada dirinya, ya asalkan beliau mendapatkan fasilitas masuk ke dalam surga. Kayak gitu ya, Masya Allah. Jadi jangan gelap mata ketika kita ingin cari kesembuhan, kita tempuh cara untuk mendapatkan kesembuhan tersebut, tidak memperhatikan lagi ada syirikkah atau tidak. Na'udzubillah. Ya. Kemudian penghalalan zina, bahkan yaitu Masya Allah, ya Subhanallahil azim.
Ya, penghalalan zina di negeri kita memang sangat tampak jelas ya, sampai dari kalangan akademisi pun yang membuat disertasi menghalalkan zina atas dasar suka dengan suka atau suka sama suka. Bahkan homoseksual halal nggak? Halal. Nggak tahu udah gol belum undang-undangnya tuh. Iya. Iya. Dulu tokoh yang sangat gigih untuk menghadang jangan sampai perundang-undangan tentang pelegalan ya praktek homoseksual, lesbian atau disingkat apa? LGBT ya, LGBT. Itu jangan sampai dilegalkan. Tokohnya adalah Pak Patrialis Akbar. Ya, Pak Patrialis Akbar, Masya Allah, beliau sangat gigih. Beberapa hari sebelum beliau kemudian ya di penjara ya atau tertangkap ya, kami mengisi kajian juga di rumah beliau, Masya Allah. Dan ada anaknya juga saat itu, memang beliau sampaikan, Masya Allah, jadi sangat luar biasa upaya kaum LGBT yang didukung dengan dana yang cukup besar, Masya Allah. Dan itu terjadi jemaah. Ya, di akhir zaman seperti itu, menghalalkan homoseksual dianggap bukan sesuatu yang menjijikkan. Subhanallah. Ya, bahkan mungkin merasa nih karunia jemaah. Ini hati-hati jemaah. Homoseksual dan semisalnya itu penyakit. Ya. Itu minal amrad. Ini penyakit yang khatir, yang bahaya jemaah. Dan daya tularnya itu, Masya Allah, itu lebih dahsyat dibandingkan COVID. Kalau COVID bisa jadi jalan kemuliaan buat kita. Walaupun kita nggak serampangan ya, tetap kita prokes dan sebagainya selama di musim pandemi seperti sekarang. Dan berdoa kepada Allah agar Allah jaga kita. Akan tetapi jika orang memang Allah takdirkan wafat karena COVID, ya dia orang beriman, insya Allah dia mendapatkan syahid. Karena sebagian ulama atau banyak ulama memasukkan itu masuk kategori ta'un, wabah yang bisa mengancam jiwa manusia. Tapi kalau orang terpapar penyakit homoseksual, na'udzubillah, dan dia tidak bertobat, na'udzubillah, ya karena emang daya tularnya, Masya Allah. Ya, subhanallah azim. Antum bayangkan ya, orang dari kampung cari kerjaan nggak dapat kesana kemari, ternyata diterima di salon. Ya, oh Masya Allah, ototnya keker, begitu masuk salon sebulan tulangnya lunak. Subhanallah, terjadi. Melambai-lambai. Ini fakta ya, fakta jemaah. Masya Allah. Ya, yang bencong, yang homoseksual itu udah mendekati deh, udah sepaket biasanya jemaah. Subhanallahilazim. Ya, kemudian kita masuk tanda-tanda yang sedang terjadi. Masih kaitannya dengan tanda-tanda kiamat yang kecil, cuma yang sedang terjadi. Kalau tadi yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi. Yang sedang terjadi, di antaranya kasratul jahil, banyaknya kebodohan. Min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahl. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya ilmu, diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu itu dengan cara apa? Biqabdil ulama. Banyaknya diwafatkan para ulama banyak yang diwafatkan, Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita masih punya yang senior ini seperti Syekh Saleh Fauzan ya. Hafizahullah taala dan juga yang lainnya. Baik, Masya Allah. Ini terjadi dengan sebab hilangnya ilmu ya, dengan cara ya perlahan-lahan Allah wafatkan banyak ulama. Maka di situ terjadi ya intisyarul jahal, kebodohan yang tersebar. Masya Allah. Ya kan? Masih banyak orang nggak paham bahwasanya bagaimana cara merapatkan saf yang benar. Ini kan menunjukkan kita nggak paham nih tentang perkara agama kita. Kita masih banyak yang jahil. Bahkan seringkali sebagian kalangan melebeli orang-orang yang ketika salat dia merapatkan saf, oh itu mah salatnya Wahabi. Subhanallah. Hadisnya jelas tegas. Nabi dengan beragam variasi penyampaian ketika akan salat berjamaah, beliau selalu menyampaikan istawu, istaqimu, tarasu, hadhu bainal manakib wal aqdam. Sejajarkan bahu dengan bahu atau tumit dengan tumit. Wala tadharu furujatil lisyaitan, jangan beri celah. Ya, beda kasus ketika pandemi ya. Nah, ini hukum asalnya seperti itu. Tapi kemudian banyak orang mencirikan.
Kalau yang ngejar-ngejar kaki itu Wahabi, hati-hati. Nah begitu tuh, Masya Allah, intisyarul jahal. Masuk Isya ya. Taib, kita lanjut setelah melaksanakan sholat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Baik, bismillah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah azzani Allah wa iyyakum. Ana tambahkan beberapa poin ya berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil yang sedang terjadi. Tadi terakhir kasratul jahal. Banyaknya terjadi kebodohan. Kemudian taqarubuz zaman. Dekatnya zaman atau masa. Ya. Yataqarubuz zaman wa yuqbadul ilm wa tadharul fitan wa yulqash syuh wa yakthurul hurj atau harj. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, zaman itu saling berdekatan. Jadi antara ciri-ciri ya semakin dekat kiamat, zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai macam fitnah terjadi, ya. Kebakhilan, wa yulqa asyuh, dilemparkan ke dalam hati. Banyak orang-orang yang pelit gitu. Banyak orang-orang pelit. Untuk perkara-perkara kebaikan pelit, tapi kalau untuk hal maksiat, royal. Terjadi ya? Terjadi. Masya Allah. Dan pembunuhan pun semakin banyak, Masya Allah. Kita kalau nonton TV itu, ya apalagi kalau tayangannya berita tentang kriminal, subhanallah. Di situ disajikan dengan beragam macam bentuk pembunuhan. Na'udzubillah wa nas'alullah afiyah. Kemudian taqarubu al-aswaq. Ya. Dekatnya pasar. Itu sebagai fenomena ya tanda-tanda kiamat. Semakin dekat ya. La taqumus sa'ah hatta tadhharal fitanu wa yakthur al-kadhib wa yataqarab al-aswaq. Tidak akan datang hari kiamat hingga muncul berbagai macam fitnah. Fitnah ini ujian ya. Fitnah dalam istilah syariat ya, itu bukan fitnah dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam konteks bahasa Indonesia nuduh. Ya. Tapi fitnah dalam bahasa Arab ya, itu adalah berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, taib. Kemudian wa yakthurul kadhib. Ya, wa yakthur al-kadhib. Wa yakthura al-kadhib. Banyaknya kebohongan. Berita-berita hoax. Gimana zaman sekarang? Subhanallah. Ana ada jadwal juga di Kominfo, ya. Di situ disampaikan kepada kami informasi yang tersajikan di medsos itu sekitar 70% itu adalah hoax. Makanya kalau kita terlalu sibuk dengan medsos, waduh, betapa banyak ya kita teracuni dengan beragam macam informasi kedustaan. Nggak dapat ilmu kita cuma, ya nggak dapat ilmu. Sia-sia ya usia atau waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, kemudian berdekatannya pasar, dekat. Terlebih sekarang ya dengan konsep apa? Online. Subhanallah. Sampai jual beli di masjid, subhanallah. Ana mau ngelihat apa nih misalnya kalau yang perempuan jilbab model baru gitu ya. Masya Allah, transaksinya di mana? Check outnya di mana tuh? Mau toko hijau, toko oranye dan sebagainya. Nah, hati-hati ya. Ini semakin mendekatkan kita kan, Masya Allah. Bahkan lintas negara coba. Iya kan? Aplikasi yang lain apa tuh misalnya kalau lintas negara? Alibaba dan sebagainya, Masya Allah. Ini mendekatkan pasar. Ya perniagaan begitu mudah kita akses. Ya makanya Syekh bin Baz ya beliau menjelaskan di antaranya dekatnya zaman ya beliau tafsirkan dengan adanya alat transportasi dan juga telekomunikasi. Bayangin jemaah. Ya, sarapan di Kebon Jeruk, nah makan siang di Kuala Lumpur. Syuf, bisa gak? Bisa. Yataqarab az-zaman. Ya betapa mudahnya tuh kita mengakses. Jadi masa begitu dekat ya kemudian sesuatu yang jauh menjadi dekat. Nah, demikian. Itu di antara penafsiran dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya sehingga zaman sangat terasa cepat dan pasar begitu dekat jemaah. Ini terjadi jemaah. Masya Allah. Di antara juga dengan pesawat ini ya.
betapa mudahnya kita ya mengikis waktu, jarak tempuh, tempat-tempat yang jauh. Masya Allah. Gadget kita bisa memilih dengan mudah aktivitas jual beli. Subhanallah. Kemudian tanda yang berikutnya munculnya mutanabbi'un. Apa sih mutanabbi'un? Orang-orang yang ngaku sebagai nabi. Masya Allah. Wabil khusus di Indonesia. Nabi versi Kerawang ada. Nabi versi Mampang ada. Musaddiq Mampang, dari Mampang. Ya. Nabi edisi perempuan ada. Subhanallah. Indonesia. Nabi sebutkan ada berapa nih ya orang-orang yang ngaku nabi dalam hadis Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Albani, sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Nabi katakan akan ada dari umatku 30 orang pendusta. Apa bentuk kedustaan terbesar mereka? Semua ngaku nabi. Dan aku adalah penutup para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi setelahku. Udah tegaskan itu. Tapi ternyata ya bermunculan orang-orang yang ngaku nabi, jemaah. Di sini jumlah Rasul sebutkan 30. Padahal kalau di Indonesia, kalau ada yang data, nih kayaknya lebih dari 30 nih. Ya. Lebih dari 30. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan 30, angka 30? Maksudnya yang 30 ini adalah yang memiliki pengaruh sangat besar. Pengikutnya banyak dan sebagainya. Ya, di antaranya adalah Musailimah al-Kadzab, ya. Kemudian juga kalau yang agak ke sini tuh Ghulam tuh. Mirza Ghulam tuh. Ya dia sebarkan di Lahore ya sampai ke sini nih. Iya kan? Ada kan DPC-nya, ya DPP-nya, ada Ahmad ya subhanallah. Ya. Ya ini terjadi jemaah. Ini terjadi. Ya. Taib. Kemudian kematian yang mendadak, al-mautu al-mufaja'. Ya kematian yang mendadak. Ya, ini satu pertanda ya tanda-tanda kiamat yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita semua. Ya Allah. Taib, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ya min iqtirabis sa'ah an yura al-hilalu qibalan fayuqal di lailataini wa anna, bahwasanya di antara dekatnya hari kiamat hilal akan terlihat nyata sehingga dikatakan ini tanggal 2, jadi hilalnya itu udah semakin besar. Ya hilal itu kan bulan sabit pertama ya, saat dia muncul. Nah semakin dekatnya kiamat itu hilal tanggal 1 sebenarnya tapi udah kelihatan jelas. Nah kemudian masjid akan ditinggalkan ya. Dan masjid-masjid akan dijadikan jalan, ya turukan, ya wa tuttakhadha al-masajida turukan. Ya, jadi masjid itu hanya dijadikan seperti tempat wisata gitu ya. Terjadi nih, ya selfie di masjid tuh, habis ke masjid ini, tapi nggak ibadah cuma. Bahkan ada juga yang wisata religi, subhanallah. Ya, na'am. Wa an yadhhara mautul fujaati, dan munculnya atau banyaknya kematian yang mendadak. Lagi tidur dibangunin papa bangun pak, selesai, udah nggak bangun lagi. Masya Allah. Ya, kalau orang beriman enak, artinya dia beristirahat tuh dari kepenatan duniawi dan sebagainya. Ya, di masa menunggu di alam barzakh Allah akan perlihatkan ya hal-hal yang enak, yang indah sesuai dengan amal salehnya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, taib. Kemudian kathratul haraj, banyaknya terjadi pembunuhan. Allah musta'an. Ya. La taqumus sa'ah hatta yakthuru al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Ya tidaklah datang hari kiamat hingga nanti banyaknya haraj itu muncul. Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya al-qatlu, banyaknya pembunuhan. Ya, peristiwa peperangan, ya Allah, ya di Palestina, di Suriah, di Yaman, di Irak, ya di Rohingya dan sebagainya. Ya di belahan bumi yang ya kita tahu terjadi peperangan sangat dahsyat dan banyak memakan korban. Masya Allah. Kemudian kathratuz zalazil, banyaknya gempa.
Kalau nggak salah 2 Jumat yang lalu. Ya, 2 Jumat yang lalu Ana ingat Ana mau isi kajian di Tangerang, ya. Lagi beres-beres, emang capek saat itu. Cuma kok waduh, capek nih. Ya, goyang-goyang terlalu capek nih. Tapi kok letak lemari pada bunyi, Masya Allah. Ternyata gempa. Masya Allah. Kalau antum tanya, Ustadz ada doa khusus gak? Tidak ada doa khusus. Tapi Imam Syafi'i ya menjelaskan jika terjadi bencana yang kita khawatirkan, ya sesuatu yang itu mengerikan, itu adalah sesuatu yang mengerikan, maka perbanyaklah istighfar. Semoga dengan istighfar tersebut mencegah kita agar tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak istighfar. Masya Allah. Ya, jadi ini udah banyak gempa ya, Masya Allah. La taqumus sa'ah hatta takthuruz zalazil. Tidaklah tiba hari kiamat hingga banyaknya terjadi gempa. Ya, hingga banyaknya terjadi gempa, jemaah. Allah musta'an. Jadi bukan hanya sebatas fenomena alam biasa, bukan. Ini isyarat dari Allah tentang semakin dekatnya kiamat. Kemudian mengikuti jalan orang-orang kafir terdahulu. Kembali lagi tuh. Padahal udah jelas, ya tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang akan mendekatkan kita ke surganya Allah, wa yubaidukum 'anil nar, dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah, melainkan Rasulullah SAW telah jelaskan. Tapi tetap yang dijadikan panduan kembali lagi pada orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian tersebarnya zina. Allah musta'an. Ya, zaman sekarang dengan adanya medsos, ya sudah menjadi rahasia umum, informasi yang kita dapatkan, ya zina disebarkan, ya perbuatan zina direkam dan kemudian disebarkan di dunia maya. Na'udzubillah. Ya, dan ini terjadi. Kemudian tersebarnya riba, ini juga. Ya Allah, riba di mana-mana. Ya sampai dalam urusan ya ingin punya motor baru, mobil baru, rumah, ya. Kalau mak-mak apa panci gitu ya. Kredit, nah kredit nggak apa-apa, cuma asal jangan ada nanti ikatan perjanjian, ibu kalau telat ya nanti ada dendanya. Nah dendanya ini nih, ini riba nih. Ustadz, ana alhamdulillah ya kredit 3 tahun, 5 tahun, 15 tahun nggak kena denda karena ana disiplin. Berarti ana nggak terlibat transaksi riba dong Ustadz. Nggak begitu pemahamannya. Ya, bukankah akad yang disepakati itu terkandung unsur riba ya? Itulah letak kesalahannya. Kita menyepakati akad yang di dalamnya terdapat riba. Ya, berarti ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong ya di dalam perkara yang dosa. Ya, baik. Kemudian mengikuti jalan orang-orang kafir, udah tadi ya. Yang berikutnya munculnya ar-ruwaibidah. Orang-orang bodoh enggak berilmu tapi kemudian dijadikan rujukan. Ini munculnya medsos ya, kemudahan yang kita dapatkan dengan adanya medsos, orang-orang berlomba-lomba untuk punya akun pribadi, ingin viral, padahal dia tidak berilmu, dia berbicara tanpa ilmu, dan khususnya ini berbicara masalah agama, muncul gak zaman sekarang? Dan ini wallahi menyesatkan umat jemaah. Ya, innaha satati 'alan nasi sinuna khadda'ah. Ya. Sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu. Ya. Apa aja itu? Bentuk penipuannya yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Orang yang jujur didustakan. Ya. Pendusta atau mengkhianat dikasih kepercayaan. Diberikan amanat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Ya. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat, atau sebaliknya pengkhianat dianggap orang yang terpercaya. Dan kemudian wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Ya. Dan banyaknya ruwaibidah yang memberikan komen-komen, penjelasan-penjelasan tentang perkara-perkara yang sebenarnya bukan ranahnya dia. Termasuk khususnya dalam perkara-perkara agama. Ya, makanya ditanya apa itu ruwaibidah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, as-safih yatakallamu fi amril 'ammah. Ya, orang-orang bodoh berbicara pada urusan umat. Masya Allah. Hati-hati, ini banyak banget nih. Ya, jadi jangan ketipu dengan casing. Ya, apalagi ngeliat follower. Ya Allah, Nabi palsu 2020 followernya 1 juta tuh. Si kacek, ya.
yang udah ketangkap itu. Nah, banyak kita ngeliat viral, oh ini viral nih, oh mantep nih gitu ya. Na'udzubillah. Ya ini ruwaibidah zaman sekarang banyak deh, yang antum paham ya. Mau yang keribuan, mau yang belangkon ada. Nah, iya. Iya, ada itu, subhanallah. Yang mengatakan Trinitas sama dengan Asmaul Husna. Subhanallah. Apa bedanya? Ya, Trinitas itu sama dengan akidah atau tauhidnya orang Islam dengan adanya Asmaul Husna. Subhanallah. Karena sebenarnya nggak mau nonton yang seperti itu, cuma dikirimin. Jadi tahu. Yang belangkonan ada juga, subhanallah. Yang toleransinya kebablasan, syuf. Terjadi. Subhanallah. Ya, yang konsep ilmunya cocokologi banyak. Ini bicara tentang kiamat kan? Cocokologi nanti anak ungkap, tapi kayaknya nggak cukup waktunya ya. Nah, nggak cukup, nanti insya Allah kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang tanda-tanda besar. Ya, semakin dekatnya kiamat. Kemudian anak percepat dulu yang tanda-tanda kecil ini, munculnya wanita-wanita yang berpakaian pakai baju, tapi hakikatnya mereka telanjang, jemaah. Ya, ini golongan yang Nabi SAW tuh baru pertama kali beliau lihat tuh keadaannya, betapa siksanya, begitu pedih di dalam nerakanya Allah. Ternyata perilaku mereka adalah seperti itu, jemaah. Ya, mereka berpakaian tapi seperti telanjang, hakikatnya telanjang. Ya Allah. Ya. Wa tadhhara thiyabun talbasuha nisa'un yalbasuha nisa'un kasiyatun 'ariyat. Ya. Di antaranya adalah tersebarnya berbagai macam model baju yang dipakai oleh para wanita. Yang sebenarnya apa yang mereka pakai itu ya menunjukkan pakaian seperti telanjang. Ya Allah, iya kan? Pakaian perempuan Masya Allah modelnya. Nah, taib, kalau yang masih syar'i, masih dalam batasan-batasan syar'i, ya boleh-boleh saja. Walaupun jangan juga terlalu mengikuti mode lah. Ya, jangan terlalu mengikuti mode. Ya, karena memang ada rambu-rambu yang lebih akan menyelamatkan wanita dari fitnah ya, mode. Itu diantaranya harus diperhatikan juga tentang masalah warna. Walaupun ini bukan perkara yang terlarang ketika warna-warna pakaian wanita itu ya misalnya selain yang gelap boleh-boleh saja, tapi jangan yang terlalu mencolok. Karena wanita itu adalah perhiasan. Ya, dan dia menjadi fitnah bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi pakaiannya itu jangan yang terlalu mencolok. Ya, misalnya apa warna-warna yang mencolok? Kuning stabilo. Masya Allah, dari jauh udah kelihatan ya. Jangan ya, biasa-biasa saja ya. Adapun mau sedikit cerah, ya kombinasi saja jemaah. Masya Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sifati ya wanita-wanita yang mereka mendapatkan siksaan yang pedih di dalam neraka, yaitu wanisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat. Ya, penjabarannya adalah kasiyatun 'ariyat, berpakaian tapi telanjang, maksudnya tidak, ketika mereka berpakaian, para wanita ketika berpakaian tidak memperhatikan rambu-rambu syariat. Pakai jilbab, tapi jilbab yang dia pakai apakah jilbab di kepala ataupun pakaian yang menutupi bagian tubuh dari leher ke bawah, itu membentuk lekuk tubuhnya. Itu yang disebut berpakaian tapi seperti telanjang. Atau bahannya tipis, nerawang, ya Allah. Yang kasihan bujangan jemaah. Itu kan hal-hal yang bisa membangkitkan birahi laki-laki yang melihatnya. Ya kalau yang sudah menikah dia tinggal datang isi selesai. Ya, taib, Masya Allah. Makanya ada istilah tuh jilbab, ingat ya jilbab. Nah itu dia berjilbab tapi seksi. Nah na'udzubillah, ini masuk kategori kasiyat ariyat. Ya berpakaian tapi telanjang. Mumilat, mencondongkan. Maknanya adalah para ulama katakan mengajarkan wanita yang lain untuk ikuti mereka. Ya. Dia posting tuh, ya dia baru beli baju yang ya masuk kategori berpakaian tapi telanjang. Kemudian akhirnya diikuti, jadi tren. Ya, itu kalau kiblatnya selebriti begini nih. Ini masuk dalam hadis ini. Kemudian makna ma'ilat, miring, condong. Maksudnya adalah condong kepada para lelaki. Yang sehingga dengan hati mereka atau dengan penampilan mereka ya
sehingga menarik hati para laki-laki yang bukan mahramnya untuk melihat dirinya, untuk tertarik kepada dirinya yang sebenarnya dirinya tidak halal untuk laki-laki tersebut. Atau sebagian ulama memaknai ya cara dia berjalan itu melenggak-lenggok sehingga membuat daya tarik. Maka di sini sebagian ulama katakan ya berkaitan dengan hukum high heel. Tahu nggak high heel? Sepatu hak tinggi. Ada yang bertanya, Ustaz, hukum sepatu hak tinggi gimana Ustaz? Kalau kita mengacu penafsiran para ulama tentang makna ma'ilat, wanita yang ketika dia berjalan melenggak-lenggok sehingga membuat laki-laki yang bukan mahramnya itu akan tergoda, akan terfitnah dan sebagainya. Kira-kira orang yang pakai, wanita yang pakai sepatu hak tinggi, jalannya lenggak-lenggok atau kayak prajurit? Nggak mungkin, dia pasti lenggak-lenggok terkondisikan jemaah. Peletak-peletuk, begitu ya. Nah, itu ya, suara haknya aja udah kedengaran tuh. Hati-hati di jemaah ya. Hati-hati, lagian juga itu dari sisi kesehatan nggak baik jemaah. Ya, melewat. Apa bahasa Indonesianya ya? Iya, ya Allah, subhanallah. Ya, taib. Kemudian memberi salam hanya kepada orang yang dikenal. Masya Allah. Jadi beri salam jemaah. Kita tahu ciri keislamannya ada tampak pada orang tersebut. Sekalipun kita nggak tahu namanya, maka berikan salam. Assalamualaikum. Jadi jangan membatasi salam itu pada orang-orang yang kita kenal aja. Oh ini satu majlis ta'lim, kasih salam. Ya, apalagi nanti Ramadan, oh ini 11 rakaat, Assalamualaikum, 23 enggak salam. Jangan, jangan. Ya enggak boleh seperti itu, Masya Allah. Kemudian terakhir pembahasan kita, tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan terjadi. Ya, yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Yaitu perbandingan kaum wanita dengan kaum laki-laki hingga 50 kali. Subhanallah. Senyumnya beda nih bapak-bapak. Jadi segar semua. Wa yadhhabar rijalu wa tabqa an-nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Subhanallah. Ya, banyaknya laki-laki yang meninggal dan kemudian tersisa kebanyakan adalah kaum perempuan. Hingga 50 wanita diayomi oleh seorang laki-laki. Subhanallah. Ya. Naam. Dan yang berikutnya jazirah Arab menjadi hijau. Ya, menjadi hijau. Bukan hijau seperti sekarang. Kalau sekarang tuh hanya sifatnya temporer jemaah. Musim hujan tiba di beberapa wilayah di jazirah Arab, khususnya Saudi misalnya yang sering kita datangi ya ketika umrah atau haji, itu memang hijau tapi sifatnya masih temporer. Yang dimaksudkan hijau di sini adalah yang permanen. Kita lihat bagaimana hijaunya ya negeri kita. Itu nanti seperti itu jemaah. Kalau yang sekarang ini belum jemaah. Ya, la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Masya Allah. Ya, kemudian munculnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi. Ya, nanti kita akan elaborasi, kita akan perpanjang pembahasan ini di bulan depan, insya Allah ya. Taib. Nah, Imam Mahdi dimasukkan dalam kategori tanda-tanda kecil. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama masukkan dalam tanda-tanda besar ya. Nah, para ulama jelaskan alasannya adalah ya karena Imam Mahdi adalah sosok manusia yang kehadirannya itu sifatnya biasa. Ya. Tidak keluar dari kebiasaan normal orang pada umumnya. Beda dengan Dajjal. Yang sosok yang terbelenggu dengan perawakan, dengan fisik yang berbeda dengan keumuman manusia. Begitu juga dengan kemunculan Nabi Isa, dia turun dari langit. Tuh. Itu. Makanya kemudian para ulama masukkan di dalam tanda-tanda kecil. Walaupun nanti urutan waktunya berdekatan. Ya, diawali di baiatnya atau munculnya Imam Mahdi dan kemudian ya munculnya atau lepasnya belenggu Dajjal dan kemudian membuat huru hara akhir zaman. Kemudian Allah turunkan Nabi Isa. Itu satu paket tuh pembahasan nanti insyaallah. Ya, nanti kita akan bahas juga Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah dengan versi Syiah. Biar kita paham gitu karena sangat gencar mereka mengembuskan ya syubhat atau kebatilannya. Ya. Nah,
itu menjadi pembahasan para ulama juga. Ya, kemudian kaum muslimin nanti akan memerangi Yahudi. Ya, itu masuk dalam kategori tanda-tanda kecil yang akan terjadi. La taqumus sa'ah hatta tuqatilul yahud. Tidaklah tegak hari kiamat hingga kalian memerangi orang-orang Yahudi. Ya, sehingga hatta yaqulal hajaru wara'ahu al-yahudiyyu ya muslim hadza yahudiyun wara'i faqtuluh. Ya, faqtulhu. Ya, tidaklah tegak hari kiamat sampai nanti kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi, sampai-sampai ketika seorang Yahudi bersembunyi di balik batu, ya, maka batu itu akan berkata, wahai muslim, di belakangku ada Yahudi nih, bunuh dia. Sampai begitu jemaah. Ya, semua makhluk Allah yang masuk kategori benda mati itu berbicara, mengabarkan tentang keberadaan si Yahudi, kecuali satu, yaitu syajaratu gharqat. Ya, na'am. Makanya orang-orang Yahudi sekarang nanam ya jutaan pohon gharqat. Sebenarnya simple ya. Karena mereka bodoh, ini kan hidayah ya. Kalau kita berpikir sehat, masuk Islam selamat. Repot-repot di pohon gharqat ya. Masya Allah. Ya. Baik. Dicungkilnya dan dibongkarnya Ka'bah oleh seorang laki-laki dari Habasyah. Nah, itu sebagian ulama masukkan dalam kategori tanda-tanda kiamat yang akan terjadi dan masuk kategori tanda-tanda yang kecil. Ya, di saat dulu pernah ada upaya orang Habasyah juga yang memiliki kekuatan luar biasa. Ya, kekuatan terbesar di masa itu, Abraha dan tentara gajahnya. Allah masih jaga tuh Ka'bah. Ya, makanya Allah kirimkan bala tentara berupa burung ababil dan mengusir mereka, menghancurkan mereka. Tapi nanti di akhir zaman ketika sudah tidak ada lagi orang yang berangkat ke tanah suci untuk haji ataupun umrah, maka disitulah kemudian ya dengan izin Allah, ya sekalipun oleh seorang Habasyah yang dari sisi fisik nggak menunjukkan orang yang kekar jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya ciri-cirinya, ya dia berkulit hitam, ya kemudian zu suwaiqataini, ya dia memiliki dua betis yang kurus kecil. Ya, tapi pada akhirnya ya dialah yang nanti akan menghancurkan Ka'bah dengan cara apa? Ya, dia bongkar Ka'bah dengan mencongkel batu Ka'bah satu demi satu, hajaran, satu persatu dia copotin tuh batunya. Ya, nah ini kejadian-kejadian yang akan menjadi pertanda terjadinya hari kiamat. Ya, semakin mendekati hari kiamat. Taib. Dan yang terakhir, tidak ada lagi orang yang mengucapkan ya kalimat Allah. Ya, jadi berarti kalau udah seperti ini, manusia yang tersisa adalah min syirarin nas, seburuk-buruk manusia. Jadi jangan pernah berkeinginan, bercita-cita ya untuk melihat fenomena yang seperti ini. Wah, kayaknya dahsyat, matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Wah, ini dia nih, ya fenomena langka. Mudah-mudahan bisa menyaksikan. Jangan, karena saat itu udah nggak ada lagi orang yang diterima taubatnya, udah terseleksi itu. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Ada pertanyaan jemaah? Tafadhal. Ayo. Untuk di antaranya, ayo, naam, itu di antaranya beberapa riwayat menyebutkan seperti itu. Jadi ini ada sebagian saja yang Anda sebutkan. Periwayatan tentang tanda-tanda kiamat, para ulama katakan itu hadisnya ratusan, cuma terseleksi ya yang sahih itu sekitar 50 sampai 60. Ya, di antara yang tadi Anda sebutkan. Nah, seperti itu ya. Kalau ingin mengetahui tentang lebih lengkap lagi ya, untuk lebih lengkap lagi tentang masalah tanda-tanda kiamat, antum bisa baca bukunya Syekh Yusuf Wabil, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang judulnya Kiamat Udah Dekat. Kiamat Sudah Dekat. Nah, ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Ayo, fadhal. Nah, ya, antum bisa menilai sendiri. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Baik, na'am.
Ya kita semua paham ya bagaimana kondisi realnya, seperti itulah. Hah? Bagaimana menurut antum? Antum kayaknya butuh justifikasi dari anak. Baik, nah, ya kita bisa mengamati ya dengan pengamatan kita masing-masing bagaimana realita yang ada ya, dan itulah merupakan gambaran ya yang memang Rasulullah SAW kabarkan tentang kejadian-kejadian yang menunjukkan tanda dekatnya hari kiamat. Ya, baik, Allah alam bisawab. Ada lagi sebelah kanan? Fadhal, antum setelah itu antum. Silakan Pak. Ya, ayo, hadza huwa sahih. Iya, makanya jemaah sekarang kita akrablah, jalin hubungan yang begitu dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai nanti ya ketika tiba saatnya Al-Quran itu hanya berisikan lembaran-lembaran kosong tanpa satu huruf pun. Ya, itu diantaranya. Hadza sahih. Baik, makanya sekarang nih Masya Allah kita baca Al-Quran, ya dekat dengan Al-Quran. Ya sebelum Al-Quran itu nanti ya, ya hanya berisikan kertas-kertas kosong jemaah. Fadhal, akhiran. Ayo. Nah, nanti itu akan ada tahapan tersendiri yang anak akan ceritakan, ya itu masuk kategori tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi kapan peristiwa itu terjadi, ya nanti berkaitan dengan tanda-tanda besar yang insya Allah bulan depan kita akan ya jelaskan, ya kita akan kaji. Ya runtutannya apa, walaupun ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang 10 tanda-tanda besar hari kiamat, mana yang terlebih dahulu. Tapi para ulama mengelompokkan mana yang satu paket seperti Imam Mahdi, Dajjal, ya dan kemudian Nabi Isa, itu sepaket. Nah kemudian nanti juga ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, ya kemudian adanya dukhan, nah itu yang muncul di waktu duha. Nah yang Nabi katakan mana saja yang terlebih dahulu terjadi, apakah dukhannya duluan ya atau matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka intinya manapun yang terlebih dahulu dia sangat berdekatan. Makanya para ulama memasukkan kedua hal ini, tanda besar ini ya satu paket tuh. Dukhan, asap, yang ketika kaum muslimin ya merasakannya, orang-orang beriman, dia hanya seperti merasakan flu atau pilek biasa. Tapi kalau bagi orang-orang tidak beriman, oh itu siksaan yang luar biasa. Dukhan, ya dukhan. Bukan dukhan yang bukan. Ini di sini juga ada itu ya. Itu beda lagi itu ya. Gitu ya. Dan insya Allah ada runtutan itu ya. Pertanyaan antum bagus. Barakallahu fikum. Karena sudah cukup malam ya, kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjut bulan depan ya. Insya Allah pembahasannya akan jauh lebih mendalam lagi ya, wabil khusus tentang tanda-tanda besar ya hari kiamat akan terjadi. Allah a'lam bishawab. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf, dan tentu kita mohon ampun kepada Allah agar majelis kita diberkahi dan terampuni semua dosa-dosa ya. Maka tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.